Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Rosa Monteiro Fatima, ahli media kebidanan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Malaka tahun 2022, angkatan 55 golongan 2 kelompok 1. Judul aktualisasi saya adalah peningkatan pengetahuan ibu hamil tentang pemeriksaan antenatal care atau ANC secara rutin selama masa kehamilan melalui penyuluhan di Puskesmas Wabau Kabupaten Malaka. Kegiatan yang pertama adalah melapor diri dan konsultasi dengan atasan dan mentor dengan membawa rancangan aktualisasi dan juga jadwal kegiatan. Outputnya adalah terlaksananya pertemuan dengan kepala puskesmas dan mentor serta mendapat izin yang ditandatangani oleh kepala puskesmas. Kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan satuan acara penyuluhan dan juga leaflet serta video tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin selama masa kehamilan. Pada tahap kegiatan ini saya mencari referensi dengan menggunakan Google dan juga buku kegiatan, buku kesehatan ibu dan anak dalam menyusun SAP, mendesain materi, dan juga membuat soal pretest dan posttest, membuat daftar hadir. Dalam melakukan semuanya itu saya berkonsultasi dengan dokter yang berada di puskesmas. Outputnya adalah tersusunnya dan tersedianya SAP, leaflet, video penyuluhan kesehatan tentang ANC, dan juga soal pretest posttest yang telah disetujui oleh dokter. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan penyuluhan di tempat yang telah ditentukan. Sebelum melakukan kegiatan, saya meminta izin kepada atasan dan juga berkoordinasi dengan kader, serta mengumpulkan data ibu hamil di lokasi penyuluhan di tempat penyuluhan yang telah ditentukan. Sebelum memulai kegiatan, saya memperkenalkan diri dan juga tujuan untuk mengadakan penyuluhan kesehatan ini, dan juga mengedarkan daftar hadir serta pretest untuk ibu hamil yang hadir. Saat melakukan penyuluhan di desa tersebut, saya bekerja sama dengan bidan penanggung jawab desa, bidan desa, dan juga tenaga gizi. Di situ juga tenaga gizi memberikan materi tentang gizi ibu hamil yang baik selama masa kehamilan yang berfungsi bagi pertumbuhan janin dan juga kesehatan ibu. Keluhan-keluhan yang sering dialami oleh ibu hamil, biasanya hamil muda pasti mual-muntah, pusing, tidak mau makan. Tapi kalau hamil tua pasti bengkak, tidak sakit terus makin besar, terus dengan sering buang air kecil. Pada hari yang kedua, kegiatan penyuluhan terjadi di Posyandumaan Desa Wabau. Di sini saya bekerja sama dengan perawat dan juga tenaga gizi. Pada kegiatan ini, tenaga gizi membagikan biskuit ibu hamil kepada para ibu hamil. Output dari kegiatan yang ketiga yaitu terlaksananya penyuluhan kesehatan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan yang dihadiri oleh ibu hamil, bidan penanggung jawab desa, bidan desa, dan para kader. Kegiatan yang keempat adalah melakukan pemeriksaan antenatal care atau ANC. Yang pertama, saya menyiapkan ruangan dan juga alat pemeriksaan yang akan digunakan pada saat pemeriksaan nanti. Yang kedua, melakukan pemeriksaan ANC kepada pasien yang datang sesuai dengan standar asuhan kebidanan. Yang ketiga, memberikan buku kepada ibu hamil yang baru pertama kali melapor. Output dari kegiatan yang keempat ini adalah terlaksananya pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil pada tanggal 13 dan tanggal 16 Juli 2022. Kegiatan yang kelima adalah membuat program notifikasi. Pada kegiatan ini saya melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas dan juga dokter, melakukan koordinasi dengan kader dan juga ibu hamil pada kelompok yang telah ditentukan, membuat grup WhatsApp dan juga membagikan leaflet dan video yang telah didesain untuk menjadi media informasi bagi ibu hamil. Kegiatan yang keenam yaitu pemantauan ibu hamil melalui buku kesehatan ibu dan anak atau buku KIA dan juga register ibu hamil dan register P4K. Yang pertama, melakukan koordinasi dengan kader, yang kedua menyiapkan buku KIA dan register ibu hamil dan register
P4K dan juga mengisi buku KIA dan register P4K. Output dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemantauan ibu hamil melalui buku KIA yang telah dimiliki ibu, dan juga melakukan kunjungan rumah serta menyepakati bersama suami dan keluarga untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan persalinan oleh nakes dan di fasilitas kesehatan. Dan kegiatan yang ketujuh adalah melakukan evaluasi hasil kegiatan dan menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Di sini ada 6 kegiatan yang saya lakukan, yaitu menyiapkan bahan evaluasi berupa lembar kuesioner, menilai lembar kuesioner, mengumumkan semua bukti pelaksanaan kegiatan, menyusun laporan evaluasi hasil kegiatan dan mengkonsultasikan laporan hasil aktualisasi kepada kepala puskesmas, serta meminta persetujuan kepala puskesmas atas laporan hasil evaluasi yang telah dibuat. Output dari kegiatan yang ketujuh ini adalah tersedianya hasil laporan analisis data pretest dan postes pada penyuluhan dan tersedianya hasil laporan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kehamilan. Dapat disimpulkan bahwa setelah diberikan penyuluhan dan dibagikan informasi melalui notifikasi, terdapat peningkatan pengetahuan ibu hamil serta tersedianya bukti pelaksanaan kegiatan. Tersusunnya laporan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya pemberian KIE saat pemeriksaan ANC dan kunjungan rumah dengan komunikasi yang efektif, ramah, dan sopan kepada ibu hamil dan keluarga. Demikian video tentang laporan aktualisasi saya. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kunjungan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin selama masa kehamilan, dan jangan lupa untuk melibatkan dukungan keluarga. Ibu dan janin sehat, keluarga bahagia. Terima kasih. Semangat pagi.